Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di seminar hasil saya. Perkenalkan, nama saya Eli Susanti, NPM 1813051004. Yang terhormat Bapak Dr. Heru Sulistianta, SPD MOR, selaku pembahas saya. Yang saya hormati Dr. Andes Ade Jubaidi, MPD, selaku pembimbing kedua saya. Dan saya hormati Bapak Dr. Franciscus Nurseto, SMPSI, selaku pembimbing saya. Izin memaparkan hasil dari penelitian saya, yaitu dengan judul Hubungan Antropometri dan Kondisi Fisik terhadap Hasil Tendangan Sabit Atlet Pencaksilat PSAT Pesisir Barat. Dengan penjabaran yaitu pendahuluan, latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, serta hasil penelitian, uji analisis, uji normalitas, uji homogenitas, uji hipotesis, kesimpulan, dan saran. Baiklah, saya akan menjelaskan latar belakang. Pencaksilat merupakan metode bela diri yang diciptakan untuk mempertahankan diri dari bahaya yang dapat mengancam keselamatan dan kelangsungan hidup. Setiap atlet perlu memiliki komponen-komponen kondisi fisik yang prima agar mampu mempertahankan dan meningkatkan prestasi. Hal tersebut ditunjang dari tinggi badan, berat badan, panjang lengan, dan panjang tungkai. Antropometri atlet dianggap menjadi faktor penting keberhasilan dalam olahraga. Karena di dalam pertandingan pencaksilat menggunakan kelas yaitu berat badan. Berdasarkan pengamatan dan observasi pada atlet PSAT Pesisir Barat, selama pertandingan ada banyak pesilat yang menggunakan teknik tendangan sabit dan ada beberapa pesilat serta pelatih yang tidak memperhatikan berat badan dan tinggi badan seorang atlet dalam sebuah pertandingan yang diikuti. Dengan demikian, atas dasar permasalahan tersebut, maka penelitian tertarik untuk melakukan kajian tentang hubungan antropometri dan kondisi fisik terhadap hasil tendangan sabit pada atlet pencaksilat PSAT Pesisir Barat. Dari sebuah penelitian, maka peneliti menghasilkan sebuah penelitian itu hasil penelitian data dalam penelitian terdiri dari 5 variabel, yaitu antropometri sebagai X1, keseimbangan sebagai X2, daya tahan, daya ledak sebagai X3, kecepatan X4, dan hasil tendangan sabit sebagai variabel terikat, yaitu Y. 1. Pengukuran antropometri pencaksilat putri menghasilkan minimal sebesar 16,95, maksimum sebesar 25,85, rata-rata sebesar 20,51, simpangan baku sebesar 2,63. Dengan sampel 10 orang putri, data pengukuran antropometri pencaksilat putra menghasilkan minimal sebesar 17,71, maksimum sebesar 26,39, rata-rata 20,92, simpangan baku 2,19 dari sampel 12 orang putra. Kedua yaitu keseimbangan. Data pengukuran keseimbangan pencaksilat putri menghasilkan minimal 80 dan maksimum sebesar 100, rata-rata sebesar 94, simpangan baku sebesar 7,37, sampel 10 orang putri. Data pengukuran keseimbangan pencaksilat untuk putra menghasilkan minimal sebesar 85, maksimum sebesar 100, rata-rata 95, dan simpangan baku 5,22. Selanjutnya daya ledak. Data pengukuran daya ledak pencaksilat putri menghasilkan minimal sebesar 172, maksimum sebesar 195, rata-rata sebesar 183, simpangan baku sebesar 7,11 dengan sampel 10 orang putri. Data pengukuran daya ledak dengan sampel 12 orang putra yaitu menghasilkan minimal sebesar 220, maksimum sebesar 250, rata-rata sebesar 95, dan simpangan baku yaitu 7,11.
Kemudian kecepatan. Data pengukuran kecepatan pencaksilat putri menghasilkan sebesar 4,56, maksimum 5,38, rata-rata sebesar 4,99, simpangan baku sebesar 0,35 dengan sampel 10 orang putri. Data pengukuran kecepatan pencaksilat putra dengan sampel 12 orang putra menghasilkan minimal sebesar 3,92, minimum sebesar 4,83, rata-rata sebesar 4,31, simpangan baku 0,28 dengan sampel 12 orang putra. Kemudian hasil tendangan. Data pengukuran hasil tendangan pencaksilat putri menghasilkan minimal sebesar 61, maksimum sebesar 75, rata-rata sebesar 68,4. Simpangan baku sebesar 4,55 sampel 10 orang putri. Data pengukuran hasil tendangan pencaksilat putra menghasilkan sebesar 62, maksimum sebesar 92, rata-rata 75,3, simpangan baku 9,29. Kemudian A. Uji normalitas. Tujuan uji normalitas untuk mengetahui apakah daya yang diperoleh dari tiap variabel yang dianalisis sebenarnya mengikuti pola sebesaran normal atau tidak. Dalam normalitas dan peneliti ini menggunakan uji Lilienfors menggunakan SPSS, yaitu dengan hasil untuk normalitas atlet putri PSAT Pesisir Barat 10 X1-nya itu dengan sampel 10 orang putri, yaitu signifikannya itu 0,05 dengan L hitung untuk X1 yaitu 0,183, signifikannya 0,200, disebut dengan distribusi normal. Untuk X2 yaitu dengan jumlah sampel 10 orang putri dengan nilai signifikannya 0,05, L hitungnya 0,292, signifikannya 0,160 dengan distribusi normal. Kemudian X3-nya dari L hitung 0,196, signifikannya 0,200, disebut juga distribusi normal. X4-nya L hitung 0,179 dengan signifikan 0,200 dengan distribusi normal. Untuk Y, L hitungnya 0,219 dengan signifikannya 0,200 dengan distribusi normal. Untuk uji normalitas atlet putra PSAT Pesisir Barat dengan jumlah sampel 12 orang, yaitu untuk X1-nya L hitung 0,196 dengan signifikan 0,200 distribusi normal. Untuk X2 yaitu untuk L hitungnya 0,247 dengan signifikan 0,051 distribusi normal. Untuk X3-nya 0,118 dengan signifikan 0,200 distribusi normal. Untuk X4-nya L hitung 0,202, signifikannya 0,189 distribusi normal. Untuk Y dengan L hitung 0,140, signifikannya 0,200 distribusi normal. Kemudian uji homogenitas. Pengujian mengenai sama tidaknya variansi dua buah distribusi atau lebih. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam variabel X dan Y bersifat homogen atau tidak. Untuk uji homogenitas atlet putri PSAT Pesisir Barat dengan jumlah sampel 10 orang putri, yaitu dari variabel X1 homogenitas Y, F hitungnya 13,211, signifikannya 0,072 dengan keterangan homogen. Untuk X2 terhadap Y, F hitungnya 33,015, signifikan 0,065 dengan keterangan homogen. X3 terhadap Y, F hitungnya 26,343, signifikan 0,067 keterangan homogen. Untuk X4 terhadap Y,
F hitungnya 11,525, signifikan 0,224 dengan keterangan homogen. Selanjutnya uji homogenitas atlet putra PSAT pesisir barat dengan jumlah sampel 12 orang putra, yaitu dari variabel X terhadap Y, yaitu F hitungnya 1,071, signifikannya 0,643 dengan keterangan homogen. X2-nya terhadap Y, yaitu dengan F hitungnya sebesar 8,039 dengan signifikan 0,085 keterangan homogen. X3 terhadap Y, F hitungnya 39,236, signifikan 0,068 keterangan homogen. Untuk X4, F hitungnya 21,026 dengan signifikan 0,168 dengan keterangan homogen. Kemudian uji hipotesis. Analisis dan penelitian yang digunakan untuk menguji hipotesis menggunakan uji T atau uji beda untuk memperjelas perbedaan antara variabel bebas dengan variabel terikat. 1. Hubungan antropometri X1 dengan hasil tendangan sabit Y pada atlet pencaksilat putra dan putri PSAT pesisir barat. Berdasarkan hasil perhitungan kolerasi yang diperoleh RYX1, yaitu 0,858 untuk putri dan 0,154 untuk putra. F hitung putri sebesar 48,43 dan putra sebesar 1,823 dengan signifikan 0,00 atau 5% untuk putra dan 0,207 untuk putri. Maka dapat disimpulkan bahwa HO ditolak yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara antropometri dengan hasil tendangan. Yang kedua, hubungan keseimbangan X2 dengan hasil tendangan sabit Y pada atlet pencaksilat PSAT pesisir barat, yaitu dengan hasil perhitungan kolerasi yang diperoleh RYX2, yaitu untuk putri 0,946 dan untuk putra 0,726. F hitung putri sebesar 141,120 dan putra sebesar 26,482 dengan signifikan 0,000 atau 10% untuk putri dan untuk putra 0,00 putra. Untuk 0,00, maka dapat disimpulkan bahwa HO ditolak yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara kecepatan dengan hasil tendangan. Kemudian hubungan daya ledak X3 dengan hasil tendangan sabit Y pada atlet pencaksilat PSAT pesisir barat dengan perhitungan kolerasi yang diperoleh RYX3, yaitu untuk putri 0,864 dan untuk putra 0,666. F hitung putri sebesar 50,836 dan untuk putra 19,912 dengan signifikan 0,00 dan untuk putri dan untuk putra 0,001. Maka dapat disimpulkan bahwa HO ditolak yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara daya ledak dengan hasil tendangan. Kemudian hubungan dari kecepatan X4 dengan hasil tendangan sabit Y pada atlet pencaksilat PSAT pesisir barat. Hasil perhitungan kolerasi yang diperoleh RYX4 yaitu 0,953 untuk putri dan untuk putra 0,929. F hitung putri sebesar 161,870 dan untuk putra 130,299 dengan signifikan 0,00 untuk putri dan untuk putra 0,00. Maka dapat disimpulkan bahwa HO ditolak yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara kecepatan dengan hasil tendangan. Selanjutnya itu pembahasan. Hubungan antropometri dengan hasil tendangan sabit, hasil perhitungan tentang hipotesis yang menyebutkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara antropometri dengan hasil tendangan sabit, yaitu ditunjukkan dengan 0,00 lebih besar daripada kurang dari 0,005 untuk kategori putri, untuk putra sebesar 0,2
207 lebih kecil dari 0,05 berdasarkan koefisien kolerasi RXYL tersebut diperoleh koefisien diterima 0,946 putri dan 0,726 untuk putra. Kemudian hubungan antropometri antara keseimbangan dengan hasil tendangan. Hasil perhitungan tentang hipotesis yang menyebutkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara keseimbangan dengan hasil tendangan sabit ditunjukkan sebesar 0,00 lebih kurang dari 0,05 untuk kategori putra-putri berdasarkan koefisien 0. Kolerasi RXYL tersebut diperoleh koefisien determinasi 0,946 putri dan 0,726 untuk putra. Hubungan antara daya ledak dengan hasil tendangan sabit. Hasil perhitungan tentang hipotesis yang menyebutkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara daya ledak dan hasil tendangan sabit ditunjukkan sebesar 0,00 lebih kecil daripada 0,05 untuk kategori putri dan untuk putra sebesar 0,001 kurang dari 0,05 untuk kategori putra. Berdasarkan koefisien kolerasi RXYL tersebut diperoleh koefisien determinasi yaitu 0,864 putri dan 0,66 untuk putra. Selanjutnya hubungan antara kecepatan dengan hasil tendangan sabit, hasil perhitungan tentang hipotesis yang menyebutkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara kecepatan dengan hasil tendangan sabit ditunjukkan dengan sebesar 0,00 kurang dari 0,05 untuk kategori putra-putri. Berdasarkan koefisien kolerasi RXYL tersebut diperoleh koefisien determinasi 0,953 putri dan 0,929 putra. Hubungan antropometri X1 keseimbangannya yaitu X2, daya ledak X3, kecepatan X4 dengan hasil tendangan sabit Y, kategori putra-putri pencaksilat PSAT pesisir barat. Hasil tendangan tentang hipotesis yang menyebutkan bahwa terdapat hubungan antropometri keseimbangan daya ledak dan kecepatan dengan hasil tendangan sabit, kategori putra-putri pencaksilat PSAT pesisir barat. Selanjutnya, koefisien kolerasi ganda secara bersama-sama antropometri keseimbangan daya ledak, kecepatan, dan hasil tendangan sabit kategori putri diperoleh X1234 sebesar 0,998 dan pengujian signifikan melalui uji F diperhitungkan sebesar 376,771 dengan signifikan 0,00 dan diperoleh juga untuk kategori putra yaitu RX1234 sebesar 0,980 pengujian signifikansi melalui uji F yang diperoleh F hitung sebesar 42,580 dengan signifikan 0,00 sehingga koefisien kolerasi ganda X1, 2, 3, dan 4 kategori putra-putri dinyatakan signifikan yang berarti dengan semakin baik antropometri dan semakin tinggi keseimbangan daya ledak kecepatan secara bersama-sama maka semakin tinggi juga hasil tendangan sabit. Berdasarkan koefisien kolerasi ganda dan koefisien kolerasi ganda yaitu dari RX1, 2, 3, dan 4 tersebut akan diperoleh determinasi untuk kategori putri sebesar 0,997 dan untuk kategori putra sebesar 0,961. Sehingga dengan demikian temuan dalam penelitian ini merupakan petunjuk pentingnya variabel antropometri keseimbangan daya ledak kecepatan terhadap hasil tendangan sabit kategori putra dan putri. Dari kesimpulan dan saran, kesimpulan berdasarkan hasil analisis data deskripsi, pengujian hasil penelitian, dan pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa ada hubungan yang signifikan antara antropometri dengan hasil tendangan sabit. Antropometri menurut Stephenson dan Nurmianto pada tahun 1991 adalah suatu kumpulan data numerik yang berhubungan dengan karakteristik fisik tubuh manusia, ukuran, bentuk, dan kekuatan. Dalam penelitian ini, antropometri meliputi tinggi badan, berat badan, dan IMT.
Sehingga semakin ideal tubuh yang dimiliki pesilat dalam penelitian kelas dalam pertandingan dan dibuktikan dengan 0,00 lebih kecil daripada 0,05 kategori putri, dan untuk putra yaitu sebesar 0,207 lebih kecil daripada 0,05. Hubungan signifikan antara keseimbangan dengan hasil tendangan sabit menurut Hegvedron 2009, keseimbangan adalah kemampuan untuk mempertahankan kesetimbangan tubuh ketika ditempatkan di berbagai posisi, sehingga semakin seimbang tubuh seseorang pesilat maka semakin kuat mempertahankan tubuh dari tangkapan lawan, dan dibuktikan dengan 0,005 lebih kecil daripada 0,05 untuk kategori putra dan putri. Nah, selanjutnya ada hubungan yang signifikan antara daya ledak dengan hasil tendangan sabit menurut Irwandi pada tahun 2011. Daya ledak otot sebagai kemampuan seseorang untuk menggerakkan tubuh atau bagian secara kuat dan kecepatan tinggi, sehingga semakin kuat daya ledak otot yang dimiliki pesilat maka semakin kuat pula tendangan yang dihasilkan pesilat tersebut, dan dibuktikan dengan 0,000 lebih kecil daripada 0,05 untuk kategori putra, yaitu sebesar 0,01 lebih kecil daripada 0,05 untuk kategori putra. Ada hubungan signifikan antara kecepatan dengan hasil tendangan sabit menurut Harsono pada tahun 2011. Kecepatan merupakan kemampuan untuk melakukan gerakan, yaitu melakukan gerakan-gerakan yang sejenis secara berturut-turut dalam waktu sesingkat-singkatnya, atau kemampuan untuk menempuh suatu jarak dalam waktu yang cepat. Sehingga semakin cepat tendangan seseorang pesilat maka semakin cepat pula hasil tendangan yang dihasilkan pesilat, dan dibuktikan dengan hasil sebesar 0,00 lebih kecil daripada 0,05 untuk kategori putra dan putri. Demikianlah penjelasan dari pemaparan dari seminar hasil saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.